17 plus 8. 17 plus 8. 17 plus 8 tuntutan rakyat. Di tengah hiruk-pikuk bulan Agustus, bulan yang mengingatkan kita pada kemerdekaan, muncul sebuah gerakan. Gerakan yang lahir dari suara rakyat yang tidak lagi bisa diam. Gerakan yang menuntut perubahan nyata, bukan janji kosong. Ini adalah cerita tentang gerakan 17 plus 8, tuntutan rakyat. Salah satu pertanyaan yang sering ditanya, apakah realistis mengerjakan 17 tugas dalam 5 hari? Pertama, tuntutan-tuntutan ini bukan dibagi ke satu lembaga. Tuntutan-tuntutan ini dari 17, 2 atau 3 per institusi. DPR, Polri, TNI, dan juga Presiden. Dan kalau kalian masih ingat teman-teman reporterku, tahun lalu, 22 Agustus, pasca putusan MK RUU Pilkada, bisa kok dikerjain dalam satu malam saja? Jadi kalau soal speed pekerjaan, mereka bisa kok luar biasa jikalau ada niatnya. Kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Hak yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi kita. Tapi, apa yang terjadi ketika jaminan hukum itu hanya tertulis di atas kertas? Ketika rakyat turun ke jalan, mereka dihadapkan pada kekerasan aparat. Ketika rakyat kesulitan ekonomi, anggota DPR justru menikmati tunjangan yang tidak wajar. Ketika rakyat meminta pertanggungjawaban, yang didapat hanya kata-kata sedang dikaji. Dari sinilah lahir gerakan 17 plus 8. Angka 17 melambangkan 17 tuntutan mendesak yang harus dipenuhi dalam 1 minggu. Angka 8 adalah 8 tuntutan reformasi jangka panjang, ditunjukkan kepada 6 pihak, yaitu Presiden, DPR, Parpol, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi. Apa yang dituntut oleh rakyat? Pertama, keadilan untuk korban kekerasan aparat. Kedua, transparansi dan akuntabilitas DPR. Ketiga, supremasi sipil. Ruang publik adalah milik rakyat, bukan medan perang. Ini adalah seruan untuk mengembalikan negara pada jalur hukum dan kesejahteraan rakyat. Karena kemerdekaan sejati adalah ketika rakyat bisa berbicara tanpa takut, ketika hukum melindungi, bukan menindas, dan ketika negara benar-benar untuk rakyat. 17 plus 8, tuntutan rakyat, tuntutan kita semua. Perbedaan pandangan bukanlah alasan untuk saling menjatuhkan, melainkan ruang untuk saling memahami. Demokrasi hidup ketika rakyatnya berani menyampaikan pendapat dan peduli terhadap sekitarnya. Suara kita mungkin terdengar kecil, tetapi jika disatukan, ia akan membawa perubahan. Menyuarakan pendapat adalah bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk bersikap lebih kritis dan tidak diam melihat ketidakadilan. Ayo berani bersuara. Gunakan hak kita dengan bijak Demi masa depan yang lebih baik.